Serial Jujutsu Kaisen yang lagi menuju babak baru setelah aksi Byakuya yang brutal. Di aksi Byakuya yang telah merenggut nyawa para karakter penting, bahkan ada karakter yang berada di fase antara hidup atau mati. Namun hal ini tampaknya tak membuat orang-orang dari kubu karakter utama berputus asa dan menyerah. Bahkan mereka tetap semangat untuk mengatasi kutukan yang berkeliaran bebas di penjuru Jepang. Tapi semangat saja tentu nggak cukup bagi mereka untuk menyelesaikannya. Mereka pun pergi menemui Master Tengen untuk meminta wejangan padanya. Kali aja Master Tengen punya cara atau tahu gimana menyelesaikan semua masalah ini. Dan dari obrolan mereka dan penjelasan Master Tengen, kali ini kembali menyinggung tentang Prison Rim, penjara yang mengurung Gojo Satoru. Dan di video kali ini, saya akan merangkum informasi apa saja yang telah diketahui tentang Prison Rim sejauh ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke pembahasan. Prison Rim adalah benda terkutuk berbentuk seperti kotak yang memiliki banyak mata di semua sisinya. Benda ini berukuran satu genggaman tangan yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Benda ini dikatakan sudah sangat tua karena berasal dari sisa peninggalan Biksu Buddha Genshin. Namun karena jenis dari item ini tergolong makhluk kutukan yang hidup, maka objek satu ini tergolong sebagai salah satu benda tabu yang sangat jarang terpakai. Sehingga hanya beberapa orang saja yang bisa memiliki, memahami, dan mengetahui benda tersebut. Dan hingga sekarang masih menjadi sebuah misteri dari mana Kenjaku mendapatkannya. Seperti namanya, Prison Rim atau alam penjara, benda ini berfungsi untuk menyegel apapun ke dalamnya. Terus dikatakan tak ada siapapun yang nggak bisa disegel oleh benda ini. Dengan tersegelnya Gojo di dalam, tampaknya itu memang benar kalau benda ini sangat luar biasa. Pertama, alam penjara harus diletakkan di depan target. Terus agar kutukannya aktif, si pengguna harus mengucapkan mantra, gerbang terbuka. Atas perintah mantra tersebut, alam penjara akan terbuka, seperti daging yang direntangkan. Dengan 4 sudut sisa-sisa kubus di tepinya. Dengan mata raksasa yang mendarah, karena jahitan yang membuatnya tetap terbuka, untuk terus menatap targetnya. Namun untuk mengaktifkan alam penjara, ada sebuah syarat yang harus dipenuhi, yaitu si target harus berada di radius 4 meter selama 1 menit. Ini belum diketahui apakah hanya berlaku untuk Gojo saja, atau memang setiap makhluk apapun yang ingin disegel syaratnya tetap sama. Tapi yang jelas, meskipun waktunya bisa dikatakan nggak sebentar, Gojo tetap saja tersegel. Kenapa Gojo bisa tersegel? Padahal sebenarnya setelah alam penjara terbuka, itu hanya baru terjadi beberapa detik saja. Ini karena setelah Gojo terkejut lewat kehadiran Geto palsu, ia tersontak kaget dan meskipun hanya berlalu dalam sekejap, tapi bagi Gojo, 1 menit telah lama berlalu di dalam otaknya, karena semuanya melintas di dalam otaknya 3 tahun masa mudanya. Jadi 6 mata Gojo malah seakan jadi pedang bermata 2 bagi dirinya. Lanjut, setelah syarat terpenuhi, alam penjara akan mengikat target dan membuat mereka nggak bisa bergerak, juga nggak bisa merasakan energi kutukan. Setelah alam penjara mengikat target, 1 langkah lagi agar penyegelan selesai, si pengguna harus mengucapkan mantra perintah. Tutup gerbang, dan penyegelan pun selesai. Mengembalikan alam penjara ke bentuknya yang kecil. Alam penjara hanya muat untuk 1 orang, dan jika orang yang tersegel bunuh diri, maka alam penjara sudah nggak bisa digunakan lagi. Ketika penyegelan selesai, Gojo sempat memberikan sedikit perlawanan, dan karena hal itu alam penjara jadi sangat berat, dan nggak bisa dipindahkan. Dan ini memakan waktu yang cukup lama untuk alam penjara memproses Gojo Satoru terlebih dahulu. Bagian dalam dari alam penjara terlihat sebuah dimensi yang kemungkinan gelap. Dipenuhi banyak tengkorak yang mendekat, dan ini jelas bukan suasana yang menyenangkan. Terus Gojo menambahkan kalau sepertinya waktu di dalam sana tidak berjalan seperti biasa. Tempat pasti di mana Kenjaku mendapatkannya masih misteri, tapi dikatakan Kenjaku menemukan alam penjara 6 tahun yang lalu. Dan alam penjara sendiri bukan kebetulan ia temukan, melainkan memang dicari. Alasannya karena untuk Gojo Satoru, atau yang lebih tepatnya, seseorang dengan 6 mata. Kenjaku sendiri adalah bisa dikatakan makhluk purba yang hidup sudah lama. Tapi kemungkinan melihat Master Tengen memanggilnya bocah, kemungkinan ia sedikit lebih muda dibandingkan Master Tengen. Di masa lalu, Kenjaku telah dikalahkan 2 kali oleh dukun dengan 6 mata. Lalu setelahnya, ia mulai merencanakan untuk membunuh 6 mata dan wadah plasma bintang sebelum mereka berusia 1 bulan.
Namun tetap saja, pada hari penyatuan, baik wadah plasma bintang dan 6 mata masih muncul. Setelah itu, Kenjaku pun mengubah strateginya, yang awalnya membunuh menjadi menyegel. Karena takkan ada dua pemilik 6 mata yang lahir secara bersamaan. Inilah awal Kenjaku mulai mencari Prison Rim. Di chapter 145, Master Tengen mengatakan kalau alam penjara punya dua bagian. Yang satu pintu depan yang sedang dipegang oleh Kenjaku, terus pintu belakang yang ada bersama Master Tengen. Sesuai namanya, lewat pintu belakang ini, mereka bisa mengeluarkan Gojo Satoru. Karena Gojo juga tersegel di balik pintu belakang ini. Namun pintu ini gak bisa dibuka begitu saja. Karena orang yang memiliki pintu depanlah yang punya otoritas untuk bisa membukanya. Cara untuk membuka paksa pintu belakang ini, mereka membutuhkan salah satu dari dua alat ini. Pertama, tombak surga terbalik yang digunakan Toji Zen saat melawan Gojo, memiliki efek memaksa suatu teknik kutukan untuk berhenti. Namun senjata ini antara disegel di luar negeri atau dihancurkan Gojo saat itu. Terus alat kedua, bernama tambang hitam, memiliki efek mengacak dan membalas teknik balasan. Namun lagi-lagi, Gojo malah menghancurkannya setahun yang lalu. Tapi mereka masih punya harapan karena salah satu peserta Culling Game adalah dukun dari 1000 tahun yang lalu yang menyebut dirinya sebagai The Angel, dan tekniknya adalah kemampuan untuk menetralkan semua teknik. Wanita ini bernama Kurusuhana. Nah, itulah informasi tentang Prison Rim yang telah diketahui sejauh ini. Jika ada tambahan, koreksi, dan kritik dari kalian semua, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. っていうかこの辺の不良半グレその他もろもろ伏黒さんにボコられてますから。流行ってたのはバンジーっすよね。飛び降りるって行為が鍵なんじゃないっすか。ピコーンって言った今言ったいった